Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pernah gak sih kamu ngerasa aturan agama itu kayak bikin hidup kita itu ribet? Kayak kok nggak boleh ini, kok harus begitu, kok harus ngikutin aturan ini, kok dilarang-larang terus. Padahal coba kita lihat dari sudut pandang lain. Bagaimana kalau sebenarnya aturan itu bukan ngebatasin kita, tapi untuk nyelamatin kita. Hari ini kita akan ngobrol santai aja, dimana aku akan bawa dua topik, yaitu tentang maksiat, yang kedua tentang makanan. Dan kita lihat bagaimana aturan Allah itu ngebuat hidup kita lebih ringan, membuat hidup kita lebih aman dan lebih tenang. Artinya teman-teman, setiap larangan yang Allah buat itu pasti ada kebaikannya. Kak, apa salahnya kita ngikutin apa yang Allah atur kan? Oke, kita buat salah satu contoh. Bayangin, kamu lagi naik motor di malam hari. Terus semua orang bilang, jangan ngebut, bahaya. Tapi kamu mikir, hidup kan cuma satu kali. ya, terus kamu ngebut kan, endingnya kamu hampir kecelakaan. Dan kita ambil kesimpulan dari contoh ini, bahwa larangan itu sebenarnya bukan ngebuat kita nggak bebas teman-teman, tapi membuat kita selamat dari bara bahaya. Sama juga dengan maksiat. Nah, dalam Islam, banyak dosa itu efeknya bukan cuma di akhirat, tapi di dunia juga akan langsung kerasa dari hasil dosa yang kita buat tersebut. Kita ibaratkan maksiat itu kayak makanan yang kelihatannya enak, tapi ada racunnya sedikit. Rasanya mungkin nikmat, tapi efeknya merusak dari dalam. Allah minta kita jauhi maksiat bukan karena Allah gak mau kita happy, tapi karena Dia tahu bahwa itu bakal merusak pikiran kita, merusak hati kita, dan juga masa depan kita. Dan ada juga hadis lain bilang, sungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging, jika ia baik maka seluruhnya baik, jika ia buruk maka seluruh jasad menjadi buruk. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Hadis ini berbicara soal hati teman-teman. Dan maksiat ini, hal yang pertama kali yang dia rusak adalah hati. Jadi untuk apa kita melakukan maksiat dan ujung-ujungnya itu merusak hati kita teman-teman. Ya itu memang susah untuk dijauhi, karena mudah dibilang tapi susah untuk dilakukan. Insya Allah kita bisa menjauhi maksiat itu teman-teman kalau kita bertekad dan berusaha. Oke, mari kita bahas ke topik yang kedua. Bagian paling sederhana tapi paling sering diremehin. Allah ngasih aturan halal haram dalam makanan. Banyak yang mikir ribet Amat sih, padahal kan cuma makanan. Padahal coba kita lihat contoh gampang seperti babi. Kalau kita pelajari lagi bahwa babi ini memiliki cacing pita dan memiliki sifat biologis yang buruk dibanding hewan yang halal teman-teman. Dan aku ada pernah dengar salah satu ceramah, dia mengangkat suatu negeri di mana mereka itu malah mengharamkan yang sudah Allah halalkan. Itu sesuai dengan kemauan mereka. Di mana di sana mereka itu menyembah seekor sapi teman-teman, dan melarang untuk memakan daging sapi, yang akhirnya membuat mereka ini kekurangan gizi.
dikarenakan tidak mendapatkan asupan yang diperlukan oleh tubuh mereka. Dan kita bisa lihat kan, ini dia, kalau kita mengotak-atik hal yang sudah Allah atur, teman-teman, kita suka makan enak, tapi Allah pengen kita hidup bersih, sehat, dan aman. Ada satu ayat yang menegaskan betul bahwa Allah berfirman, Allah menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Ini ada di dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allah tuh bukan nyusahin. Allah tuh kayak orang tua yang bilang, "Nak, jangan makan permen banyak-banyak ya, nanti sakit." Bukan karena mau ngelarang bagianmu, tapi karena mau menjagamu. Coba bayangin kalau kita hidup tanpa aturan agama. Semua orang bebas. Mau selingkuh, silakan. Mau bohong, silakan. Mau mabuk, mau judi, zina, silakan. Mau apapun tanpa batas, silakan. Kelihatannya bebas, tapi dunia jadi chaos. Kepercayaan hancur, keluarga rusak, masyarakat pun jadi kacau, dan akhirnya kita sendiri yang sakit. Allah itu Ar-Rahman, teman-teman, Maha Penyayang. Maka aturannya itu pun bentuk kasih sayang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Jadi kamu lagi di dalam fase hidup yang ngerasa Agama bikin ribet, larangan-larangannya bikin gak bebas. Coba pikir lagi, apa benar aturan itu membatasi atau justru menyelamatkan? Kadang kita baru sadar sebuah larangan itu penting setelah terluka. Dan lebih kerennya lagi ya teman-teman, Allah itu bukan cuman kasih larangan, tapi setiap aturan pasti diiringi dengan manfaat dan kebaikan. Hidup dengan aturan Allah itu bukan hidup yang sempit, justru itu hidup yang lebih aman, lebih terarah, dan lebih tenang. Karena yang bikin aturan ini bukan manusia, tapi Dia yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Mungkin hanya ini yang aku dapat sampaikan. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya channel ini, supaya channel ini semakin besar dan aku semakin semangat dalam membuat konten. Ya, dadah. Assalamualaikum.